Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Oktaviani Utohawan. Saya dari kelompok 1 dengan NIM 2020430004. Di sini saya akan membahas materi terkait dengan perkembangan kognitif pada seorang anak. Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan materi perkembangan kognitif, pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu apa sih yang dimaksud dengan perkembangan kognitif? Atau apa itu perkembangan kognitif? Pengertian kognitif secara umum adalah kemampuan atau potensi seseorang dalam berpikir, mengetahui dan juga memecahkan masalah. Dengan demikian, kognitif selalu berkaitan dengan segala persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan otak atau akal rasional. Teori kognitif lebih menekankan kepada bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan aspek rasional. Aspek rasional di dalamnya mencakup aspek-aspek. Yang pertama, aspek pengetahuan. Yang kedua, aspek pemahaman. Yang ketiga, aspek penerapan. Yang keempat, aspek analisa. Yang kelima, aspek sintesa. Dan yang keenam adalah aspek evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas teori-teori perkembangan kognitif menurut para ahli. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget menyatakan bahwa hasil kematangan suatu organisme bukan pula pengaruh lingkungan semata, melainkan interaksi antara keduanya. Teori perkembangan kognitif yang kedua yaitu menurut Vygotsky. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana ketika anak belajar, anak mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena anak, jika diajari oleh orang tua atau orang-orang yang lebih terlatih, maka anak lebih memahami dan mengerti apa yang sedang ia lakukan dan pelajari. Teori ini juga menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh seorang anak. Teori Vygotsky adalah teori kognisi sosiobudaya, yaitu teori yang memfokuskan kepada bagaimana proses perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan juga interaksi sosial. Jadi, budaya dan interaksi sosial lebih penting dan lebih fokus terhadap perkembangan kognitif pada seorang anak. Yang ketiga, tahapan perkembangan kognitif. Tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, periode sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada periode ini, tingkah laku anak bersifat motorik dan anak menggunakan sistem penginderaan untuk mengenal lingkungan dan juga untuk mengenal objek. Yang kedua yaitu tahap praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Pada periode ini, anak sudah bisa melakukan sesuatu sebagai hasil meniru atau mengamati suatu model tingkah laku dan mampu melakukan simbolisasinya. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada periode ini, anak sudah mampu menggunakan operasi. Pemikiran anak pun sudah tidak lagi didominasi oleh persepsi, sebab anak sudah mampu memecahkan masalah secara logis. Yang keempat, tahap operasional formal dari usia 11 sampai dewasa. Periode ini merupakan puncak dari perkembangan kognitif. Pada periode ini, anak remaja mampu menggunakan penalaran ilmiah dalam memecahkan masalah dan juga dapat berpikir secara logis, serta dapat menerima pendapat dari orang lain. Tahapan perkembangan kognitif menurut Vygotsky.
Perkembangan kognitif menurut Vygotsky terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode pre-intellectual speech. Periode pertama ini merupakan proses dasar secara biologis yang dialami oleh seorang anak seperti menangis, mengoceh, dan juga mendengkur yang secara perlahan berkembang dalam bentuk bahasa dan juga perilaku. Yang kedua yaitu periode naive speech. Periode kedua ini, anak mulai mengeksplor objek konkret dan mulai mengembangkan kata. Yang ketiga yaitu periode egocentric speech. Pada periode ketiga ini, anak sudah bisa mengembangkan kalimat dan mereka sering berbicara sendiri, baik ada orang ataupun tidak. Yang keempat yaitu periode inner speech. Pada periode keempat ini, anak sering berbicara kepada diri sendiri atau self-talk untuk membimbing perilaku dan menyelesaikan masalah atau problem solving. Yang keempat, perbedaan perkembangan kognitif menurut pendapat para ahli. Perbedaan teori Jean Piaget dan Vygotsky. Teori Jean Piaget mengemukakan bahwa seseorang dapat belajar secara mandiri dengan melihat orang-orang di sekelilingnya. Sedangkan Vygotsky berpendapat bahwa seseorang harus ditunjang oleh interaksi sosial agar dapat berkembang. Yang kelima yaitu masalah yang berkaitan dengan perkembangan kognitif dan solusinya. Permasalahan yang pertama yaitu kurang kreatif dan tidak kreatif. Cara penanganannya yaitu bebaskan anak dari tekanan dan berikan dukungan penuh dari orang tua, keluarga, dan juga teman. Orang tua jangan terlalu banyak mengatur dan selalu melindungi anak. Permasalahan yang kedua yaitu kurang berimajinasi dan tidak terarah. Cara penanganannya yaitu berikan kebebasan kepada anak untuk berimajinasi secara bebas. Arahkan imajinasi anak kepada dunia real yang akan datang melalui contoh dan juga melalui cerita. Hindari untuk mencela dan melecehkan imajinasi anak dan berikan pendidikan mental dan juga moral yang tinggi kepada anak. Permasalahan yang ketiga yaitu tidak bisa melihat bakatnya. Cara penanganannya yaitu berikan motivasi, arahan dan juga bimbingan. Berikan hal-hal positif untuk memberikan perhatian, baik dengan pujian dan sebagainya. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami materi perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dan juga Vygotsky. Sekian dari saya, terima kasih. Tapi sebelum itu teman-teman semua, jangan lupa like video ini dan share video ini ke semua orang agar kita semua bisa sama-sama belajar. Bye!